Halo adik-adik semua, bertemu lagi di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita mau cerita Alkitab tentang Tuhan ingin aku taat, tentang ketaatan. Sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadi penurut Allah, artinya menjadi anak yang taat. Adik-adik semua, sekarang kita mau bermain tebak-tebakan terlebih dahulu. Kita mau bermain tebak-tebakan bahasa dari berbagai negara. Oke, kita akan mulai ya. Bahasa apakah ini? 안녕하세요. 좋은 아침입니다. Oke, ada yang bisa tahu ini bahasa apa? Kita lihat jawabannya adalah ya, bahasa Korea. Wah, mungkin ada yang bisa jawab ya kalau sering nonton drama Korea. Berikutnya. Bahasa apakah ini? 你好，早上好。你好吗？ Wah, ada yang tahu jawabannya? Masih gampang ya. Jawabannya adalah bahasa Mandarin. Berikutnya. こんにちは。おはようございます。お元気ですか？ Oke, bahasa apa ini? Ada yang tahu? Jawabannya adalah bahasa Jepang. Ada yang bisa jawab nggak? Berikutnya. Bahasa apakah ini? สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเป็นอย่างไรบ้าง Agak sulit ya. Tapi mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira bahasa apa? Jawabannya adalah bahasa Thailand. Oke, berikutnya yang terakhir. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oke, ini susah ya. Kira-kira ada yang tahu bahasanya? Bahasa apa ini? Bahasa Spanyol. Nah, adik-adik, itulah berbagai macam bahasa manusia, berbagai macam bahasa di dunia ini. Mungkin dari antara kamu pernah bertanya, kenapa ya banyak bahasa manusia yang bermacam-macam? Bahkan ya di Indonesia aja ada 829 bahasa. Wah, berarti kalau dihitung di seluruh dunia bisa banyak banget, bukan? Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab kita hari ini akan memberitahu kita kapan pertama kali bahasa bermacam-macam ada di dunia ini. Kita dengarkan ya. Nah, di dalam cerita Alkitab kita terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian itu di Perjanjian Lama dan kitab paling pertama. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Adik-adik, diceritakan kalau pada zaman Nuh, pada waktu itu ada banjir besar, bukan? Dan yang selamat hanya 8 orang, yaitu Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Wah, sedikit sekali ya yang selamat. Berarti di dunia ini waktu itu cuma ada 8 orang. Tetapi lama-kelamaan putra-putranya Nuh punya anak, kemudian punya cucu, kemudian punya cicit. Wah, mereka jadi bertambah banyak. Namun pada saat itu mereka hanya memakai satu bahasa dan logatnya cuma satu. Adik-adik, tapi mereka sudah bertambah banyak. Mereka sudah banyak anak cucunya, tapi mereka sombong. Mereka nggak mengasihi Tuhan. Mereka nggak seperti Bapak Nuh yang mau taat sama Tuhan.
Wah, mereka mau-maunya sendiri. Mereka merasa dirinya sangat pinter, jadi nggak butuh Tuhan dan nggak mengasihi Tuhan. Di antara mereka ada seorang yang bernama Nimrod. Nimrod ini adalah dikatakan seorang pemburu yang perkasa. Dan Nimrod ini jadi pemimpin mereka. Wah, Nimrod ini bukan orang baik. Dia justru orang yang melawan Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan. Suatu kali Nimrod itu punya rencana. Dia mau bangun satu menara yang tinggi sekali, supaya memperlihatkan kalau dia dan orang-orangnya itu hebat. Nah, dia ingin supaya semua orang itu berkumpul di satu tempat dan Nimrod ini ingin menguasai mereka. Kemudian dia punya rencana untuk membangun menara itu di tanah Sinear. Makanya dia berkata, "Marilah kita bangun sebuah kota yang menaranya sangat tinggi sampai puncaknya mencapai langit. Maka kita akan menjadi termasyhur." Wah, mereka ingin jadi terkenal dan mereka ingin menyombongkan diri, seperti ingin bangun menara yang sangat tinggi sampai ke langit dan mereka pikir bisa mencapai Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan. Wah, mereka sangat sombong ya, terutama pemimpinnya Nimrod. Mereka tanya nggak sama Tuhan bangun menara ini? Tidak. Mereka itu bahkan tidak mau tahu Tuhan senangnya apa. Mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka senangi. Nah, akhirnya diceritakan dalam Alkitab, mereka mulai membangun. Dan bahan yang mereka gunakan salah satunya itu adalah batu bata. Wah, semuanya bekerja dengan keras dan semuanya bekerja dengan semangat untuk membangun menara yang bagus, membangun menara yang tinggi mencapai ke langit. Adik-adik, tapi Tuhan melihat mereka itu semakin sombong, mereka semakin gak taat, mereka semakin merasa dirinya benar, merasa dirinya bagus. Wah, Tuhan berpikir kalau mereka terus-menerus dibiarin, mereka akan jadi tambah berdosa. Mereka akan tambah tidak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka supaya pembangunan menara ini, nah ini namanya menara Babel ya. Pembangunan menara Babel ini tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya Tuhan bikin mereka semuanya itu tidak bisa saling mengerti. Bahasanya jadi kacau balau. Kita dengarkan. 请给我一块石头。 What are you talking about? เธอพูดเรื่องอะไรนะ Dit is so verwarrend. हम अन्य भाषाएं क्यों बोलते हैं? Menara ini tidak akan selesai kalau begitu. 우리는 무엇을 해야 합니까? Wah, jadi berantakan banget ya. Semuanya itu jadi saling ngomong dan tidak ada yang mengerti satu dengan yang lain. Nah, Tuhan bukannya jahat sama mereka, tapi Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka supaya mengingatkan mereka itu untuk taat, supaya mengingatkan mereka itu untuk ingat ada Tuhan loh. Nah, Tuhan juga ingatkan mereka, sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah mereka itu menyebar ke seluruh dunia, bukannya malah ngumpul seperti itu. Akhirnya diceritakan kalau mereka itu karena sudah tidak saling mengerti satu dengan yang lain, mereka akhirnya pergi berpencar dan akhirnya mendiami seluruh muka bumi. Dan pembangunan menara Babel akhirnya tidak dilanjutkan karena kan mereka sudah tidak bisa ngerti satu dengan yang lain. Adik-adik, dari cerita Alkitab kita hari ini, Tuhan ingin kita taat.
Tuhan ingatkan kita untuk menjadi anak yang taat. Tidak merasa diri itu benar, tidak merasa diri pintar sehingga nggak butuh Tuhan. Tuhan justru ingin kita taat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Taat itu artinya melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Hal-hal yang bikin kita senang belum tentu kan buat Tuhan senang. Misalnya kamu main game seharian, bikin kamu senang. Tapi apakah Tuhan senang? Tentu tidak, itu kan bikin kamu jadi males. Kalau kita main game terus, kita jadinya waktu belajarnya hilang. Dan tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kamu bisa menjadi anak yang taat, yaitu anak yang taat kepada orang tua. Jangan sampai kita nggak mau dengerin kata papa mama. Tetapi biarlah kita mau jadi anak yang taat, mendengarkan nasihat papa mama kita. Begitu juga kamu bisa taat kepada gurumu. Ketika guru menyampaikan pelajaran, dengerin baik-baik. Ketika guru memberikan nasihat, dengerin baik-baik. Jangan sampai kamu malah di sekolah sukanya nyontek. Ketika guru nasihatin gak mau denger. Nah, Tuhan ingin kamu menjadi anak yang taat kepada gurumu. Begitu juga Tuhan ingin kamu menjadi anak yang taat beribadah. Jangan sampai kamu berpikir, ibadah gak asik, gak menyenangkan. Lebih senengnya main game di rumah, lebih senengnya tidur-tiduran di rumah, lebih senengnya jalan-jalan, lebih senengnya nonton. Adik-adik, Tuhan justru ingin kamu menjadi anak yang taat beribadah kepada Tuhan. Nonton, main game, dan lainnya bisa kamu lakukan setelah selesai ibadah. Kamu bisa utamakan Tuhan dulu. Setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ketidaktaatan itu akan menghasilkan kekacauan. Demikian yang terjadi di Menara Babel. Ketika mereka nggak mau taat sama Tuhan, akhirnya kacau bukan? Bahasa mereka dikacau balaukan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kamu, kalau kamu nggak mau taat sama Tuhan. Misalnya, kamu berbohong, mungkin sebentar aja kamu merasa aman. Aku akhirnya nggak dihukum. Tapi lama-kelamaan akhirnya itu jadi kacau, apalagi ketahuan. Kamu akan dapat hukuman lebih banyak. Tetapi ketika kamu mau menjadi anak taat, itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Taat itu enak gak sih? Tidak selalu. Kadang-kadang itu susah, tetapi kamu mau berusaha lakukan. Itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita, di mana Tuhan Yesus telah taat sampai mati. Makanya kamu, orang-orang yang pernah berdosa, Tuhan bisa selamatkan. Kamu tetap bisa bersama dengan Tuhan di surga nanti walaupun tetap ada dosa, karena Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kamu. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalib susah nggak? Susah, tetapi dia tetap mau taat. Taat sampai mati. Nah, ingat ya, di dalam Efesus 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Biarlah kita menjadi anak yang taat ya, dan menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan. Oke adik-adik, terus semangat ya untuk menjadi anak taat yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.